Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dapat hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ay fi muslimatin. Bersyukur kita masih dapat duduk di majlis yang mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan langkah kita senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Shalawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan dan juga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhirat nanti insyaallah kita memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengkaji pada kesempatan malam ini bahasan tahsilul Quran wa tafsirul Quran, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala. Jadi setiap ada huruf hijaiyah ada alifnya, yaitu ada huruf qaf ketemu alif, mad asli atau mad tabi'i. Qala. Ada alif, ada wawu, qula, ada ya, kila. Itu mad tabi'i, mad asli. Ya Adamu, harokat fathah begini tuh pada Ambihum yang tadinya nun, bunyinya nun, an menjadi bunyi mim. Ambihum karena di situ menjadi iklam, nun mati bertemu huruf ba. Nah sekarang mim mati bertemu ba. Ambihum bias. Nah mim mati bertemu ba. Mingkemnya agak lama. Itu namanya ikhlas syafawi. Bi asma'ihim. Mad wajib tuh. Harokat panjang bertemu huruf hamzah. Ma'i. Bi asma'ihim. Huruf hamzahnya dalam posisinya satu kalimat. Ya. Jadi kalau mad wajib muttasil itu posisinya dalam satu kalimat. Falamma amba'an menjadi amba iklan. Amba'ahum Nah, yang pas sampai lagi tuh. Bi asma'ihim mad wajib. Karena harokat panjang bertemu qala alam aqul lakum inni wajibul gunnah, donnya ada tasdid. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ghaibas alif lam samsiyah. Ya, ghaibas samawati alif lam samsiyah, wal ardi alif lam koma. Jadi beda kan tuh antara tasdid dengan sukun. Jadi samsiyah itu tasdid, qamariyah itu sukun. Wa a'lamu tub. Wal qaf tubduna ma wa ma kuntum mati bertemu ta'ih ya, taktumun. Nah, singkatannya ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 33 ini Allah berfirman, qala ya Adam. Ya, dia Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Beritahukanlah kepada mereka bi asma'ihim. Tentang apa? Tentang nama-nama itu, nama-nama yang tadi disebutkan oleh Allah. Ya, yang sebelum ayatnya itu, ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, Allah ngajari kepada Adam nama-nama benda-benda, dari benda-benda yang terkecil sampai benda-benda yang besar, pohon-pohonan, binatang-binatang, semua yang ada di alam dunia yang tadinya Nabi Adam kagak ngerti, kagak tahu, minta diajarin oleh Allah. Nabi Adam juga belajar, ya, belajar. Ya, makanya orang kalau pengen pintar ya belajar. Orang kalau pengen mengerti paham tentang apa saja, banyakin baca. Dan baca itu jangan cuma satu buku, jangan cuma satu kitab. Banyak pendapat-pendapat ya, tentang masalah ilmu. Ini pentingnya ilmu. Makanya orang yang menuntut ilmu itu derajatnya lebih tinggi. Yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma.
Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang yang punya ilmu. Ilmu. Yang punya ilmu. Ada nggak orang yang punya ilmu hidupnya susah? Ada nggak? Ada nggak kiai-kiai, ustaz-ustaz hidupnya pada belangsang? Kagak. Ya, kenapa? Karena punya ilmu. Orang kalau punya ilmu kemana aja kagak bakalan kesasar, betul? Tapi kalau orang ABG, tahu ABG? Apa ABG? Bego. Anak bego. ABG anak Bego. iya. Kalau dirinya nggak punya ilmu, udah kagak punya ilmu, kagak mau belajar, udah kagak mau belajar, kagak mau dengerin, udah kagak mau dengerin, sama yang belajar gede banget. Nah, nih batahlik kata Rasulullah, celaka nih orang. Nabi Adam saja udah diajar tuh, ya. Setelah diajarin Nabi Adam, maka Nabi Adam suruh ngasih informasi kepada yang lain, ngajar juga kepada orang-orang atau anak-anaknya yang tadinya juga belum ngerti. Nah kayak kita nih baru lahir kan masih bayi, kita diajarin itu, baik diajarin bagaimana caranya minum sama orang tua kita, diajarin ngomong, ya sabar itu ibu kita ngajarin ngomong tiap malam, ngajarin bercanda. Ya, udah diajarin sama orang tua, diajarin bercanda, kecilin orang mukanya. Ya, ini pentingnya ilmu. Makanya orang yang berilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Dan orang yang duduk di majelis ilmu sampai-sampai kata Rasulullah itu lebih baik daripada ibadah rakaat salat sunat 1000 rakaat. Ini pentingnya ilmu. Jadi Allah berfirman, "Falamma ambahum bi asma'ihim." Jadi setelah itu kata Allah Subhanahu, ketika Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah pada mereka tentang nama-nama itu." Nah setelah itu Nabi Adam alaihissalam menyebutkan nama-nama yang tadi diajarin oleh Allah. Oleh Allah. Ini namanya, ini namanya, ini namanya, dan sebagainya. Ya. Terus Allah berfirman, "Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh." Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku, kata Allah, mengetahui semua rahasia yang ada di langit. Bukan cuma di langit, di bumi semua rahasia di langit dan di bumi aku tahu. Kenapa? Karena semua itu yang menciptakan adalah Allah. Bahkan hati kita nih, ini kan isi hati kita kan tahu. Ya. Apakah isi hati kita ini baik atau enggaknya? Sekalipun kita dekat sama teman, misalkan kita punya istri dekat sama istri kita, tidur bareng, isi hati istri kita belum tentu kita tahu. Ya. Istri juga belum tentu tahu isi hati suami, apalagi teman. Ini teman ngobrol, dia nongkrong tiap malam, ya. Bercanda, ngopi bareng sebagainya. Nggak ngerti kita isi hati teman kita. Tapi Allah paham tentang isi hati kita nih, kita ngaji di kumul ini hati kita isinya beda-beda nih. Ya, siapa tahu ada yang pada malam ini lagi dongkol, lagi rumah, tahu rumah? Iya. Ya, badannya di sini, pikirannya mah di bawah apa namanya gua di Gorong-gorong. musola asa ada. Siapa tahu. Iya, manusia cuma sekedar kira-kira. Tapi Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Orang lain tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah melihat hambanya itu bukan satu sisi. Allah melihat hambanya itu tidak dari materi. Allah nggak melihat hambanya itu dari fisiknya sebagainya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah nih qalbun, hati kita dan amal ibadah kita. Kalau hati kita baik, makanya kata Rasul, dalam tubuh kita ini ada satu daging dalam tubuh kita, yang apabila daging itu sehat maka semuanya akan ikut sehat. Tapi kalau daging itu sakit, rusak, busuk, semuanya akan
berpengaruh kepada ucapan, perbuatan, tingkah laku sebagainya. Hati itu sebagai motor penggerak. Ya. Tuh hati itu sebagai mesin. Ya. Kalau mesinnya mogok, ya udah semuanya kan mogok. Ini hati kita. Makanya hati itu terbagi 3. Yang pertama namanya qalbun salim, hati yang selamat atau hati yang sehat. Kalau hati yang sehat, dikasih nasihat terimain, dibilangin terimain, malah bersyukur. Terima kasih ya, saya udah dikasih nasihat. Terima kasih ya, saya udah dikasih tahu. Terima kasih, bersyukur. Tuh, qalbun salim. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Orang kalau hatinya sakit, iya, angot-angotan berbuat baiknya. Kadang-kadang dia rajin, kadang-kadang dia males. Iya, tapi setengah malesnya daripada rajinnya. Itu qalbun marid. Yang paling parah qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau hati yang udah mati dibilangin, kagak dibilangin sama aja. Dinasihatin udah, dikasih tahu udah, tetap aja nggak ada perubahan. Oh hatinya udah mati namanya. Iya, hati udah mati. Kalau hatinya sudah mati, ya Allah, jangan harap tuh hidupnya berkah, nanti dia akan masuk ke dalam surga. Jangan harap itu. Ya. Makanya qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit, ini tergantung bagaimana kitanya. Bagaimana cara hati kita yang tadinya sakit bisa jadi sehat? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyakin zikir di dalam hati, insya Allah hati kita akan tenang. Tiap hari pokoknya galau. Iya, galau, udah pusing sebagainya. Yang namanya orang hidup pasti ya, ada aja ujiannya. Orang kalau hidup ada aja pasti ujian cobaannya. Bagi orang beriman yang berusaha sabar. Ya. Masih sendiri godaannya begini, seperti itu, sebagainya. Udah berdua, udah punya istri, ada lagi godaannya. Ya. Udah berumah tangga, ada lagi godaannya. Semakin kita melaksanakan kehidupan ini, semakin meningkat tuh cobaan ujian kita. Ya. Nah, tapi tadi cara menghadapi cobaan ujian tersebut dengan cara sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kita pasrah aja. Kenapa? Karena semuanya datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Udah pasrah aja. Jangan ngeluh, jangan putus asa. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Kalau hambanya itu deket, insya Allah Allah juga akan sayang. Tapi kalau hambanya itu jauh, Allah juga ngasih pengertian. Tuh gitu. Ya, makanya hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Apa kata Allah SWT? Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Kita sembunyikan nih, unek-unek kita sama teman-teman, tapi Allah tahu. Ya. Orang yang paling bagus, orang yang paling baik, ketika dia punya masalah, diumpetin itu masalah. Kayaknya nggak ada masalah itu, padahal masalah gerakan. Padahal masalah punya apa? Tapi ketika bertemu teman-temannya, dia menampakkan dia kayak orang yang nggak punya masalah gitu. Kata temannya, lu kayaknya enjoy aja. Setahu lu. Ya, tapi jangan jawab sotoy lo. Jangan. Ya. Udah kalau dibilang begitu bisa teman udah. Ya alhamdulillah kita syukuri aja hidup kita ini. Itu. Kita syukuri. Ya. Malam ini misalkan nih, malam ini nih lagi kumpul teman atau sendirian, kopi kagak ada, kagak ada, jangan.
Sabar, sabar. Iya, sholat 2 rakaat kan juga ada yang datang. Apaan tuh? Kan juga ada yang ngasih. Ya, kalau nggak dikasih minta. Iya. Tuh, tawakal. Makanya yang terakhir tawakal pasrah. Faiza azamta fatawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Ini udah pasrah. Ya Allah, hidup saya begini. Ngeluhnya langsung pada Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan ngeluh ke teman. Ya, teman bilang apa? ADL. Apa dia? Iya. Jadi kalau sama teman belum tentu ngasih solusi, yang ada ngejek. Tapi kalau kita ngadu kepada Allah, apalagi ngadunya jam 1:03 malam. Ya Allah, bangun, sujudlah main. Ya, kalau kita renung, kalau kita khusyuk, insya Allah cahaya tuh akan datang. Cahaya akan langsung ke dalam hati kita. Dibukakan pintu cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang beriman menerima ujian cobaan yang terakhir adalah pasrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Toh semuanya datangkan dari Allah, kembali kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Allahumma dina bihidayatil Qur'an Allahumma dina bihidayatil Qur'an wa najina minan bihurmatil Qur'an wa yassir lana umurad dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.